Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Anak-anak yang terkasih, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membuka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami, perempuan dan laki-laki, yang memiliki ciri berbeda satu sama lain. Hari ini kami akan belajar tentang keberadaan kami sebagai perempuan dan laki-laki dalam terang iman. Bantulah kami supaya dapat menemukan diri dan berkembang bersama sesuai dengan rencanamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tema kita atau materi kita yang akan kita bahas pada hari ini mencakup beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda secara kodrati untuk saling melengkapi. Yang kedua, menyebutkan sikap-sikap sebagai perempuan atau laki-laki yang harus dikembangkan sebagai citra Allah. Yang ketiga, mengungkapkan syukur karena diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Anak-anak yang terkasih, dari gambar ini kita melihat adanya perbedaan tugas antara perempuan dan laki-laki. Perempuan mengerjakan tugas yang lebih ringan seperti menyapu dan mengumpulkan sampah. Sedangkan laki-laki mengerjakan tugas yang lebih berat seperti mengangkat benda-benda berat dan mencangkul. Baik anak-anak, mengapa perempuan dan laki-laki dalam gambar tadi memiliki tugas yang berbeda? Karena secara umum masyarakat berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, yaitu perbedaan secara fisik atau psikis, kodrati atau perbedaan mendasar yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Perbedaan laki-laki dan perempuan memiliki secara fisik, secara jasmani, seperti perbedaan suara, perbedaan bentuk badan, perbedaan rambut, perbedaan kelamin, dan perbedaan lainnya. Pada umumnya, laki-laki dan perempuan dibedakan secara fisik dan psikis. Akan tetapi, ada perbedaan kodrati yang mendasar, yang dikehendaki Tuhan, yaitu bahwa hanya perempuan yang bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui anak-anak. Namun, tanpa laki-laki, perempuan pun tidak mungkin memiliki kemampuan untuk itu. Berdasarkan nilai-nilai Kristiani, baik laki-laki maupun perempuan perlu mengembangkan sikap kebapaan maupun keibuan, merawat, menyukai keindahan, kreatif, bekerja keras. Baik anak-anak yang terkasih, bagaimana pandangan kitab suci tentang perempuan dan laki-laki? Anak-anak, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita membaca kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Anak-anak yang baik, dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 tadi yang kita lihat sama-sama, kita mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Meskipun berbeda secara kodrati, keduanya memiliki derajat yang sama. Mereka bertugas membantu Tuhan untuk melahirkan manusia baru dan menguasai alam lingkungannya. Mereka menaklukkan alam dengan bekerja, mengolah, dan memelihara alam supaya membahagiakan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Baik anak-anak yang terkasih, silahkan anak-anak merefleksikan dalam kehidupan tindakan perbuatan sehari-hari. Apakah saya sudah menghargai orang-orang yang berbeda jenis kelaminnya di lingkungan saya? Apakah saya telah berusaha sungguh-sungguh untuk bekerja sama dengan teman yang berbeda jenis kelamin dalam mengembangkan diri? Anak-anak, untuk membangun niat serta mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Manusia sebagai citra Allah hendak menunjukkan bahwa pada kodratnya manusia laki-laki dan perempuan memiliki keistimewaan sebagai mana dikehendaki Allah. Keistimewaan perempuan dan laki-laki menunjukkan peran di antara keduanya. Laki-laki dan perempuan hendak mampu bekerja sama, saling menghargai satu dengan yang lain. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Ibu ada tugas beberapa soal. Silahkan anak-anak mengerjakan dengan baik agar mendapatkan hasil yang baik. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan. Yang kedua, jelaskan bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Yang ketiga, apa tugas manusia yang diberikan Allah? Yang keempat, tuliskan sikap-sikap yang harus dimiliki sebagai laki-laki atau perempuan. Anak-anak yang terkasih, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat kehidupan kami sebagai laki-laki dan perempuan yang telah Engkau ciptakan. Tolonglah kami agar kami saling membantu dan melengkapi satu sama lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, kita akan bertemu di pertemuan berikutnya ya. Selamat siang.